Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku Ketua DKM Masjid Al-Huda Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin dan Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan keduanya selalu berada dalam limpahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Ustadz Ahmad yang hari ini katanya akan bertolak menuju ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah jadikan ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur, ziarah makbul. Yang sama-sama kita hormati ma'asyiral ustadzat, segenap para guru-guru, para pimpinan majelis, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Nesah, Ustadzah Romi, Ustadzah Simah, Ustadzah Tuti Khairiyah, Ustadzah Ika dan seluruh para ustadzat, juga keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Sanin. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Segenap jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pagi hari ini Allah jadikan kumpulnya kita menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini hampir di penghujung bulan Zulqa'dah. Allah masih kasih kita nikmat yang begitu banyak. Dari mulai nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga hari ini kembali kita bisa duduk di majlis ilmu di raudhah min riyadil jannah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan salawat kita di dunia kelak menjadi asbab Allah izinkan kita bisa meraih syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Huda yang telah mengundang saya kembali hari ini bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu semua yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari yang penuh dengan barokah di bulan mulia, di bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan juga masuk kepada bulan yang mulia, bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita meraih kebaikan-kebaikan di bulan-bulan mulia ini, sehingga insya Allah menjadi bekal kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, pagi hari ini kita duduk lagi, kumpul lagi di majlis ilmu, niat kita tolabul ilmu. Terus abis kita punya ilmu, ilmunya diapain Bu? Diamalin. Harapan kita apa? Mudah-mudahan dengan amal kita, kelak Allah masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu. Pengen masuk syurga? Pengen ya Bu? Cita-cita manusia yang paling besar kalau bicara urusan akhirat adalah syurga. Karena Bu, kalau bicara kebahagiaan dunia sama akhirat rada beda.
Kalau orang ditanya di dunia bahagianya apa, jawabannya lain-lain. Ada orang yang bahagia kalau anaknya semuanya sukses. Ada orang yang bahagia kalau dia yang lagi sakit jadi sehat. Ada orang bahagia kalau kerjaannya, karirnya meningkat. Ada orang yang bahagia kalau keluarganya utuh, gitu ya. Kalau ditanya tentang kebahagiaan dunia, jawabannya relatif. Tapi kalau ditanya tentang kebahagiaan akhirat, kira-kira sama apa enggak? Sama. Apa tujuan kita di akhirat kita? Masuk ke dalam surga. Itu tujuan utama kita. Dan kita diajarkan oleh Nabi kalau berdoa minta supaya Allah masukin kita ke dalam surga Firdaus. Bu, kita pengen banget masuk ke dalam surga sampai-sampai keindahan yang ada di dunia kadang-kadang kita bilang kayak di surga. Bener apa enggak? Kita masuk ke rumah orang, rumahnya cakep, kursinya empuk, ruangannya cakep, dingin, furniturnya mewah. Begitu kita masuk ke dalam rumah orang, nih mulut kita suka spontan. Ya Allah, rumahnya cakep banget kayak di surga. Emang udah pernah ke surga? Tuh, saking pengennya kita yang indah-indah dibilang kayak di surga. Ibu pada rame-rame ke puncak, ngelihat yang ijo-ijo, ngelihat yang dingin-dingin sambil kita naik ayunan, ya Bu, sambil berayun, ada suara burung berkicau, sambil angin bersemilir, sambil kita berayun, kita bilang apa? Ya Allah, enak banget kayak di. Padahal kita belum pernah masuk ke dalam surga. Al jannatu hiya ma la ainun ra'at. Surga itu sesuatu yang belum pernah mata melihat. Wala uzunun sami'at, belum pernah telinga mendengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah hati kita bisa membayangkan seperti apa sih aslinya surga. Yang kita bayangin di dunia gak ada seujung kukunya keindahan surga. Cuma kita punya impian yang besar, kita punya mimpi yang besar. Mudah-mudahan pagi-pagi kita kumpul di sini, besok Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, di dalam Al-Quran surah Al-Waqiah, kan suka kita baca ya Bu. Kita baca Waqiah setiap kapan? Tiap habis. Ada yang baca abis subuh, ada yang baca abis asar ya. Itu dalam Quran surah Waqiah, Allah memberikan gambaran surga dengan begitu indahnya. Apa diantaranya kata Allah? Ala sururim mauduna muttaqiina alaiha mutaqabilin yatufu alaihim wildanun biakwabin wa abariqo wa ka'sim la yusaddauna anha wa la yunzifun. Apa Bu artinya? Udah ustazah orang baca doangan ya Bu ya. Tuh Masya Allah, kata Allah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga ala sururim mauduna, mereka nanti masing-masing dari mereka akan dikasih tempat tidur yang bertahtakan emas dan permata. Masya Allah, bagus gak Bu? Sama gak kira-kira sama tempat tidur di rumah kita? Kalau tempat tidur rumah kita dari apaan? Dipan, kayu ya Bu ya. Tapi besok ketika di dalam surga ala sururim mauduna, dikasih kita tempat tidur bertahtakan emas dan permata. Amin ya Rabbal. Suruh ngapain kita di atas tempat tidur Bu? Muttaqiina alaiha mutaqabilin. Begitu kita duduk di atas tempat tidur, kita disuruh santai-santai menikmati keindahan surga dengan pakaian-pakaian surga. Kalau di dunia kita di atas tempat tidur pakai baju apaan? Dasternya yang cakep apa yang
Yang bolong ya Bu ya. Tuh daster makin bolong, makin adem, makin butek warnanya, makin enak. Di dunia kita di atas kasur pakai daster, tapi nanti di surganya Allah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, bersantai-santai di atas tempat tidur menggunakan baju dari surga. Buat kita-kita yang punya anak, anaknya menghafal Al-Qur'an, dikasih jubah yang begitu indah, dipakaikan mahkota yang tidak pernah ada sebelumnya. Tuh Masya Allah. Kita di sana Bu tinggal santai-santai menikmati keindahan surga. Lagi enak-enak duduk, yatufu alaihim wildanun mukhalla. Ada bidadara yang keliling, nawarin makan, nawarin minum buat kita. Kalau yang perempuan yang bawa makanannya bidadara. Kalau yang laki yang bawa makanannya bidadari. Dibawa tuh makanan minuman bi akwabin wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Bawa gelas dari emas, bawa cangkir dari emas, bawa airnya bukan dari air di teko, tapi dari sungai yang mengalir di dalam surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kalau di dunia kita cuma dengar, kita cuma baca, besok Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu. Kalau kita pengen masuk surga, Nabi ngasih kuncinya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, Innallaha ja'ala bani Adam ala samani khisalin minha arba'un li ahlil jannah. Kata Nabi, Allah memiliki 8 sifat yang ada dalam dalam Bani Adam. Allah memberikan 8 sifat pada keturunan Nabi Adam, artinya Bani Adam, minha arba'un li ahlil jannah. Di antara 8 itu, 4 sifat ini dimiliki oleh calon-calon surganya Allah Subhanahu. Bu, kalau kita pengen masuk ke dalam surga, seenggak-enggaknya 4 ini ada dalam diri kita. Ada berapa Bu? 4. Bu, udah siapa ya? 4 yang harus kita punya. Minimal 4 sifat ini ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan kelompok ahli surga. Amin ya Rabbal. Apa yang 4? Pertama, wajahun malihun. Yang kedua, wa qalbun taqiyun, wa lisanun fasihun, wa yadun sakhiyun. 4 sifat orang-orang calon penghuni surga. Yang pertama, calon penghuni surga, dia punya wajah yang selalu menebarkan kebaikan kepada orang banyak. Bu, wajuhun malih, punya wajah yang murah senyum. Kita kalau punya teman, yang satu murah senyum, yang satu mukanya asem, kira-kira demenan berteman nama yang mana? Wajuhun malih. Orang-orang surga adalah orang yang ketika hidup di dunia, keberadaan dia selalu nyenengin orang lain. Di mana dia berada, lingkungannya merasa terhibur, merasa bahagia dengan keberadaan dia. Makanya salah satu sifat yang harus dimiliki oleh calon-calon penghuni surga, jadilah pribadi yang suka menyenangkan hati orang lain. Kita Bu, kalau datang ke rumah orang, datang ke rumah teman kita, yang satu rumahnya bagus. Kalau kita datang, disiapin makanan segala rupa, minuman segala warna, buah-buahan segala macam. Tapi kalau kita datang ke rumah orang itu, yang punya rumah mukanya asem, kira-kira enak apa enggak? Nyuruh makannya juga rada judes mukanya gitu. Makan dah tuh makanan, mau enggak kita sentuh? Tapi kalau kita datang ke rumah saudara kita, ke tetangga kita, rumahnya sederhana, ya,
Yang disaji juga ya teh manis, pisang goreng, jengkol kata ibu ya, yang begitu. Tapi sekalipun sederhana, orang yang punya rumah kalau kedatangan tamu mukanya sumringah, mukanya gumbira. Tahu gumbira? Gumbira tuh kalau kata orang Betawi di atasnya gembira, itu namanya gumbira. Kira-kira Bu, senengan datang ke rumah yang mana? Ke rumah yang besar tapi mukanya asem, apa ke rumah yang sederhana tapi mukanya sumringah? Sejatinya manusia lebih senang diperlakukan baik oleh orang, disambut dengan senyuman. Maka jadilah orang yang suka menebar kebaikan kepada orang lain. Ntar ibu pulang dari sini di jalan pada senyum ya Bu ya. Tapi senyum kudu ada lawannya. Sekalipun senyum bagus, kalau senyum sendiri kurang tapi enak dilihat orang. Maka yang pertama adalah wajahun malihun. Di antara sifat-sifat tanda-tanda calon penghuni surga, dia yang memiliki wajah yang suka menebar senyuman dan kebaikan kepada orang banyak. Yang kedua, kata Nabi, walisanun fasihun. Orang yang memiliki sifat-sifat ini mudah-mudahan mereka jadi calon penghuni surga. Apa yang kedua? Yaitu punya lisan yang fasih. Lisan yang kalau ngomong lebih banyak manfaat dari mudarat. Lisan yang kalau bicara dipikir dulu baru ngomong. Lisan yang bisa menyelamatkan orang lain dan tidak menyakiti hati orang lain. Ini makanya Bu, kita punya lisan kudu dijaga baik-baik. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali bahwa nanti di hari kiamat lisan ini mendapatkan siksaan yang lebih berat dibandingkan anggota tubuh lainnya. Mata, telinga, hidung gak mendapat siksaan seberat lisan. Sayyidina Ali bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena asbab lisanlah saudara sama saudara jadi putus silaturahim. Karena asbab lisan kampung sono sama kampung sini jadi berantem. Maka jaga lisan kita dengan baik supaya kita selamat dunia, selamat akhir. Kata Nabi, orang-orang calon penghuni surga lagi hidup di dunia lisannya terpelihara. Makanya ulama Bu mengatakan lisanul barokah arba'ah. Kalau pengen lisanmu berkah, sibukin sama yang 4. Pertama, lisanun likasroti zikri. Kalau pengen lisan kita berkah, sibukin dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir apapun boleh kita baca. Zikir itu ibadah yang paling gampang, yang paling ringan, gak waktu khusus, gak perlu tempat khusus, dimanapun kita bisa. Kalau kata ulama, kalau pengen berkah, lisannya pakai buat berzikir. Yang kedua, lisanun likasrotid doa. Kalau pengen berkah, banyakin lisan kita pakai buat berdoa. Bu, kenapa kita perlu berdoa? Karena manusia banyak pengennya, tapi kemampuannya terbatas. Maka Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, akan aku ijabah. Maka pakai nih mulut kita buat berdoa. Perbanyak baca doa, habis sholat kita doa, ya. Lagi setiap kesempatan kita berdoa, lagi sujud akhir kita doa. Itu adalah waktu-waktu yang bagus untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata ulama, kalau pengen lisanmu berkah, likasrotin nasihat. Sering-sering ngasih nasihat. Maksudnya ucapkannya yang baik-baik. Tapi sebelum kita nasehatin orang, nasehatin dulu diri kita. Jangan kita nyuruh orang sholat, yang nyuruh kagak sholat. Nyuruh orang nyambung silaturahim, yang nyuruh kagak silaturahim. Maka lisan ini sampaikan untuk menyampaikan nasihat. Dan yang keempat,
kata ulama kalau pengen berkah lisannya, lisanun likasroti tilawatil Quran. Pakai lisannya buat banyak baca Al-Quran. Meskipun kadang-kadang mata kita Bu, kalau diajak baca Quran gampang apanya? Ada yang suka begitu? Nih yang ngomong juga sama ya Bu ya. Nih mata kita begitu Bu, dipakai baca Quran baru sehalaman 2 halaman ngantuk. Begitu tuh Quran ditutup seger lagi. Kalau baca Yasin habis maghrib tuh ya Bu, waktu-waktunya kritis mata kita ngantuk, kadang-kadang Yasin nggak nemu-nemu ujungnya. Bener apa enggak? Dia balik lagi. Ar-Rahman juga sama, apalagi Ar-Rahman. Tadinya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, udah yang ujung. Ini fabi ala ini yang balik lagi ke awal. Kenapa? Mata kita ini kadang-kadang digoda oleh syaitan buat kurang tapi hafal, kurang tapi kuat untuk baca Al-Quran. Tapi kita minta sama Allah biar Allah mudahkan lisan kita untuk selalu ringan untuk baca Al-Quran. Jadi kembali lagi, kata Nabi yang kedua, kalau pengen insya Allah menjadi calon penghuni surga, punya lisanun fasihun, punya lisan yang mudah menebarkan kebaikan kepada orang lain. Intinya Bu, kita kalau bicara dipikir dulu baru ngomong. Jangan udah ngomong, udah ngomel, udah bicara yang sia-sia, ujungnya apa? Menyesal. Jangan sampai gara-gara lisan orang sakit hati sama kita, jangan sampai gara-gara lisan putus silaturahim kita kepada orang lain. Itu yang kedua. Tadi yang pertama apa? Wajahun malihun, punya wajah yang murah senyum. Yang kedua, lisanun fasihun, punya lisan yang mudah menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, wa qalbun taqiyun. Di antara sifat-sifat calon penghuni surga, hati yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwa ini Bu, harus kita tempel dalam hati kita. Takwa ini harus selalu ada dalam diri kita, karena ketakwaanlah yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Apa sih Bu yang dimaksud dengan takwa? Gampangnya takwa itu yang diperintahkan kita kerjain, yang dilarang kita tinggalin. Menurut Sayyidina Ali, beliau mengatakan takwa itu ada 4. Pertama, orang yang bertakwa al-khaufu bil jalil. Dia punya rasa takut kepada Allah. Dimanapun dia berada, dia tahu bahwa Allah melihat dia. Sehingga kalau melangkah hati-hati, kalau mengambil sikap juga berhati-hati. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Orang bertakwa itu ngamalin apa yang ada dalam Al-Quran. Kita kan baca Quran. Jangan cuma kita baca, tapi juga kita amalin apa yang tertuang dalam Al-Quran. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Orang yang bertakwa itu qanaah, merasa cukup, merasa redho dengan apa yang sedikit yang datang dari dirinya. Bu, kalau yang datang sedikit kita redho, itu salah satu tanda orang yang bertakwa. Kenapa dikatakan yang sedikit? Karena kalau banyak gak usah diajarin redho, kita udah redho banget. Benar apa enggak? Kalau ibu dikasih uang banyak, dikasih harta yang berlimpah, redho apa enggak? Redho banget, gak usah pakai diajarin ya Bu ya. Karena sesuatu yang menyenangkan. Tapi ketika yang datang sedikit, merasa qanaah dalam hati kita, salah satu tanda orang yang bertakwa. Dan yang keempat, kata Imam Ali, wal isti'adadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa adalah orang yang menyiapkan bekal untuk nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita semua yang hari ini berkumpul lagi nyiapin bekal. Bekal buat apa? Bukan bekal urusan dunia,
tapi bekal kelak kita menuju keharibaan Allah. Mudah-mudahan bekal yang kita cari di dunia insya Allah bisa kita bawa untuk pemberat timbangan amal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Orang yang qalbun taqi, orang yang hatinya terpaut dengan ketakwaan, insya Allah dia memiliki sifat calon-calon penghuni syurganya Allah. Dan yang terakhir dikatakan sifat yang dimiliki oleh calon penghuni syurganya Allah adalah yadun sakhiyun, punya tangan yang murah, murah dalam memberi, murah dalam meminjamkan. Ini ada dua, Bu. Murah dalam memberi, murah dalam meminjam. Pahalanya, Bu, gedean mana? Minjemin apa sedekah? Bu, ada sedekah, ada minjemin orang. Pahalanya gedean minjemin apa gedean sedekah? Gedean minjemin. Bu, gedean minjemin. Nih dalam hati yang pengen minjem, alhamdulillah, abis ini gue bisa minjem dah. Bu, kenapa gedean minjemin? Kalau orang minjem sama kita, dia lagi perlu banget, ada hajat yang dia perluin banget, dan ketika kita minjemin, kita tunaikan hajat dia. Tapi kalau sedekah, ya sifatnya masih umum. Itu saya dapat ilmu dari guru saya. Kalau kita minjemin orang, artinya dia sedang perlu dan ada hajat, maka kita tunaikan hajatnya, pahalanya lebih gede. Cuma, ini ada cumanya, Bu. Yang minjem biar tahu kadang-kadang yang minjem sama yang dipinjemin galakan yang mana, Bu? Giliran mau minjem baik banget ya, Bu. Giliran pas ditagih galakan dia sama kita. Makanya ini yang harus kita pelajari. Pahala meminjamkan itu besar, tapi orang yang minjem biar tahu diri. Kenapa demikian? Nih tangan kita, Bu. Ketika kita memberi, ketika kita meminjam, itu artinya tangan kita sedang menebarkan kebaikan, yang kebaikannya akan balik lagi kepada kita. Kalau kita baca ya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, orang yang sedekah kebaikannya luar biasa. Di antaranya apa? As-sadaqah tadfa'ul bala. Orang yang suka ngeluarin sedekah itu bisa menolak bala yang datang kepada dia. As-sadaqah tasuddu sab'ina babam minassu. Orang yang bersedekah sedang menutup 70 pintu keburukan yang akan datang kepada dia. Dan sedekah amal yang paling dipengenin sama orang yang meninggal dunia. Dikatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, kalau Engkau kasih kesempatan saya untuk hidup lagi, maka saya mau bersedekah. Kenapa sedekah yang dipilih? Karena kalau sholat, lagi hidup kita sholat, meninggal dunia nggak bisa sholat. Puasa, lagi hidup kita puasa, meninggal dunia nggak bisa puasa. Tapi kalau sedekah yang kita keluarkan anggap buat masjid. Kita pernah beliin semen misal, kita pernah beliin batu misal, kita pernah beliin karpet misalnya. Ketika kita meninggal dunia, maka pahalanya terus mengalir ke dalam kubur kita. Maka orang-orang yang meninggal dunia pengen banget supaya bisa hidup, dan dia menanam sedekah di mana-mana. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang murah tangan kita, ya, mengeluarkan sebagian dari rezeki kita untuk bersedekah dan untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Maka ibu-ibu sekalian, 4 inilah yang harus kita tanam dalam diri kita. Pertama, wajuhun mali, jadilah orang yang mukanya murah senyum. Jadilah orang yang suka menebar kebaikan. Walisanun fasih, punya lisan biar bijak dalam berucap. Wa qalbun taqi, punya hati yang terpaut dalam ketakwaan. Wa yadun sakhiyun, dan punya tangan yang murah dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan kalau 4 ini ada dalam diri kita, di dunia kita kumpulnya di sini, besok Allah kumpulkan kita di syurganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan mudah-mudahan kita bisa amalkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi hari yang penuh dengan barokah ini, mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah berkahkan waktu kita, Allah berkahkan segala macam urusan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang lagi pada kurang sehat di antara kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dikembalikan lagi kesehatan yang sempurna. Guru-guru kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Maulana, mudah-mudahan perjalanan ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur, ziarah makbul, pergi pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Kita juga yang kepengen banget bisa menunaikan ibadah umroh, yang bisa menyempurnakan rukun Islam kita, mudah-mudahan Allah mudahkan sebelum kita menutup mata di akhir umur kita, Allah izinkan kita untuk menginjakkan kaki kita untuk berziarah ke kota Mekah dan kota Madinah. Orang tua kita yang masih ada, biar Allah kasih panjang umur dalam sehat. Orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ditiarkan niat ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.